Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan dalam acara Driving Digital Asset Innovation Collaboration of the Ministry of Trade of Republik Indonesia and CFX. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kripto dan aset digital, berbagai negara dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia kini semakin menyadari pentingnya regulasi yang ketat. Regulasi yang cermat dalam mengawasi ekosistem kripto. Kami di Bapepti terus berkomitmen untuk memperkuat pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, dan instansi terkait. Kita semua bersyukur hari ini kita launching peluncuran bursa berjangka aset kripto. Melalui kesempatan ini apresiasi kepada Bapepti yang sudah lama merumuskan ini. Saya beri patokan memang harus bisa diselesaikan, tapi kita harus taat kepada aturan yang berlaku. Menurut data, potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan menyentuh angka 146 miliar US dollar diperkirakan. Bahkan terbesar di Asia Tenggara dengan pangsa pasar 40%. Gitu. Tentu ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita. Kita akan mulai diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana perasaannya Pak Didik? Lega. Boleh diberikan mic kepada narasumber-narasumber saya yang di depan. Berikan tepuk tangan kepada seluruh narasumber saya yang di depan ini. Silakan teman-teman berikan mic kepada narasumber utama kita. Oh, sudah ada di sebelahnya. Boleh dicek Pak Didik? Bisa. Oke, sebelum saya bertanya tentang bursa sendiri yang sudah lama dinanti ya Pak. Kalau tidak salah kita pun sering sekali mendiskusikan hal yang sama. Saya selalu nanya, kapan Pak, kapan Pak, kapan Pak. Tapi nggak pernah dapat jawaban pasti. Maka hari ini adalah kabar baik untuk kita semua. Berikan tepuk tangan. Karena dengan adanya bursa artinya kan sudah ada jaminan keamanan ya Pak untuk para investor. Yang selama ini tampaknya juga kalau main besar pikir-pikir. Nanti kalau uang saya hilang gimana? Ini merupakan salah satu langkah yang sangat terdepan, bahkan mungkin bursa pertama secara global ya Pak, baru satu-satunya atau gimana? Oke, nanti ya, baik. Nggak berani mengklaim, tapi emangnya ya Pak ya, silakan Pak Robi, benar ya? Ada mic-nya di sebelah. Secara pengaturan regulasi dan kelengkapan dalam hal pengawasan, keamanan, Indonesia nomor 1 sekarang ini. Indonesia nomor 1, berikan tepuk tangan sama-sama. Baik, langsung saja saya bertanya ke Pak Didik. Lagi dan lagi saya akan bilang bahwa kita sudah sering, Pak Didik pasti mungkin bosan atau enggak ya Pak ditanya sama wartawan kapan bursanya selesai, dan waktu itu target ternyata agak mundur, tapi ternyata sekarang Bapepti menjawab bahwa bursa itu benar ada, terlaksana dan siap untuk menjamin keamanan investor berinvestasi, begitu ya. Tapi mungkin untuk lebih dijelaskan lagi kepada kami yang ada di sini, apa keterdesakan kita harus segera buat bursa? Mengapa harus ada bursa? Silakan. Baik, yang terutama kenapa harus ada ekosistem ya? Saya tidak menyebut hanya bursa ya, ekosistem. Kenapa ekosistem? Ini supaya perdagangannya bisa berjalan dengan fair. Ya, semua pihak bisa terlindungi, baik pedagang maupun masyarakat ini sama-sama terlindungi, gitu kan? Jadi tadi Pak Menteri mengarahkan perlindungan masyarakat itu yang utama ya, jadi kami mengarah situ, maka kami bikin ekosistemnya. Untuk mendesain ekosistem itu sebetulnya kami udah lama dengan Perba 8 2020, artinya 3 tahun yang lalu kami sudah tahu ekosistemnya seperti ini. Nah sekarang permasalahannya kenapa dari 2020 baru selesai 2023, kok perlu 3 tahun gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah tadi kami juga tidak punya benchmark
di negara lainnya, walaupun saya nggak mau mengatakan kami nomor satu ya kan, tapi karena tidak ada benchmark di negara lainnya, kami juga cukup meraba-raba. Sesuatu yang sudah kami atur dalam Perba 8 itu, ternyata pada pelaksanaannya kami butuh lagi, oh nggak bisa hanya begitu, harus tambah lagi, sehingga yang dulu ditargetkan akhir 2022 lewat lagi. Kemudian ketika kami raker di Januari 2023, Pak Menteri itu menargetkan Juni sudah harus selesai, ya Juni, kan? okay. Nah Juni, ternyata ketika kemarin Juni kami melihat ada yang masih kurang pas. Yang gampang aja begini, kemarin saat terakhir kami baru ketemu bahwa perlu adanya integrasi sistem antara pedagang, bursa, kemudian depository dan clearing. Di aturannya nggak ada, gitu kan? Banyak ya PR-nya Di aturannya nggak ada, tapi ketika di lapangan kami sadar, oh ini harus ada. Nah, jadi kami suruh perbaiki itu dulu, gitu kan? Jadi yang Juni akhirnya mundur ke Juli itu. Jadi banyak hal yang ketika kami lihat di lapangan, kami memang masih perlu tambahkan lagi di yang tidak standar-standar yang tidak ada di Perba tadinya. Nah, yang memang apa boleh buat, tapi kami fokus pada perlindungan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Iya. Perdana artinya nanti Indonesia yang mungkin jadi contoh dari negara lain. Kalau sekarang kan kita nggak ada contoh, akhirnya mencoba mencari tahu, menjadi reason lah ya kenapa bursanya baru terbentuk sekarang. Ekosistem ya Pak, kalau tadi Anda sebutkan begitu. Tapi begini Pak, untuk memastikan juga bahwa bagaimana kira-kira Bapepti juga dapat memastikan pengamanan perdagangan aset kripto di masa transisi terkait dengan Undang-Undang P2SK. Ini kan juga menjadi concern kita bersama. Silakan. Iya. Pasal 312 Undang-Undang P2SK itu mengatakan bahwa ada dua hal, satu derivatif dan dua kripto ya kan. Itu dipindahkan dari Bapepti ke OJK paling lambat 24 bulan setelah undang-undang itu disahkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu membuat perintah, undang-undang itu seolah-olah membuat perintah kepada Bapepti agar paling lambat 24 bulan pindahin loh ini ke OJK. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa perpindahannya ini tidak menimbulkan goncangan yang terlalu besar, kami berpikir alangkah baiknya jika ekosistem ini dipastikan berdiri dulu, gitu kan. Jadi ketika ekosistem ini sudah berdiri, sekarang kan baru berdiri, kita pastikan jalan, ya kan. Nah, baru nanti dipindahkan ke OJK. Jadi kami memberikan suatu barang yang sudah bagus, sudah jalan gitu lah kira-kira. Bukan sesuatu yang yang belum ngapa-ngapain gitu. Jadi kira-kira seperti itu, dan kami harapkan 24 bulan, artinya sekarang paling tinggal berapa bulan lagi, tinggal 18 bulan mungkin ya. Itu waktu yang lebih dari cukup bagi ekosistem ini untuk bisa melanjutkan ya, apa yang sudah ada, mematangkan begitu ya. Jadi tidak dimulai dari nol, harusnya sudah bisa menjadi jaminan bahwa nanti akan semakin matang dalam kurun waktu 2 tahun begitu ya Pak, dan semua dipastikan aman dalam transaksi aset kripto. Saya ke Pak Robi. Pak Robi, Anda dari tadi saya lihat juga cukup bahagia dengan adanya bursa ini. Apakah memang ini yang ditunggu-tunggu selama ini atau apa yang diharapkan dari bursa kripto? Ya, ini memang semua udah kita tunggu dan kita selalu memusingkan Pak Didit selama ini. Setiap bulan selalu bertanya, Pak kapan? Ini adalah bulan yang paling berbahagia buat kami karena secara keseluruhan itu sudah terbentuk baik. Bagi transparansi juga sudah terlihat, kemudian keamanan dari dana pengguna juga sudah ada yang mengawasi, kemudian untuk asetnya juga sudah aman. Jadi 3 lembaga ini benar-benar hadir, memberi aura yang begitu positif buat industri kripto saat ini. Karena kan selama ini sebenarnya terutama media itu pasti bertanya, dan media kan menyuarakan hati masyarakat begitu, kalau saya investasi di kripto, keamanan saya di mana? Dengan ini artinya ada jaminan begitu. Bahkan kemarin di saat pandemi ya, belum ada bursanya, itu banyak sekali yang jadi pelanggan
kripto, bahkan jumlahnya sangat masif. Di tahun 2023 atau 2022, koreksi saya kalau saya salah Pak, itu nomor 4 terbesar yang main kripto, investor Indonesia. Belum ada regulasinya, belum ada apa-apanya. Artinya dengan begini, apakah Anda yakin bahwa masa depan kripto akan lebih terjamin, makin banyak orang yang tertarik untuk investasi di kripto? Targetnya gimana kira-kira? Untuk pertumbuhan pengguna aset kripto itu semakin besar. Semakin besar. Karena secara global itu bagi generasi muda saat ini, jika tidak mengenal kripto berarti Anda tidak mengenal uang katanya. Jadi sebenarnya selama ini kami selalu merepotkan Pak Didit karena Pak Didit dan Bapepti secara keseluruhan sebagai pusat yang mengawasi dan mengamankan dana daripada pengguna aset kripto. Namun mudah-mudahan bulan depan Pak Didit sudah lebih lega ya Pak, karena beban itu tidak hanya ada di tangan Bapepti lagi, tapi sudah dipindahkan ke 3 lembaga ini yang terus mengawasi. Dan hari ini kita melihat, kita menyaksikan Pak Didik sudah tidak pusing lagi ya Pak, udah happy ya Pak. Baik, saya ke Mas Nailul begini, kira-kira kalau dari riset yang sudah dilakukan begitu, bagaimana dengan prospek dari aset kripto? Karena sekali lagi kalau saya ngomongin data Mas, untuk sekarang saja per bulan transaksinya 66,44 triliun. Mungkin lebih rendah ya dibandingkan 2 tahun belakangan, tetapi kalau dari jumlah pelanggan itu naik terus. Berarti kan orang semakin melek ya saya sebutnya ya, karena tadi Pak Menteri Perdagangan juga menyebutkan potensi ekonomi digital RI sangat besar di tahun 2025. Kalau pandangan Anda, riset Anda gimana? Iya Mbak, pertama saya mungkin mengucapkan dulu ke Pak Didit dan jajaran Bapepti dan masyarakat investor dan pelaku industri di kripto, selamat sudah ada bursa kripto. Nah karena memang kalau kita lihat tadi sampaikan Pak Didit itu memang benar Pak, kita butuh untuk satu instrumen sebenarnya untuk perlindungan investor. Nah ini karena terkait ke depannya, ini kan kalau kita lihat kan pandemi kemarin itu seperti akselerator di mana ada banyak sekali pertumbuhan untuk investor-investor baru dan muda yang dia akhirnya bermain dan memilih aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi. Nah, pada saat itu memang sudah ada regulasinya, tapi memang saat itu kita bisa bilang bahwa masih terdapat celah-celah di situ untuk adanya fraud dan sebagainya. Nah, maka dari itu sejak awal itu Pak Didit ya kita berbincang itu, saya selalu sampaikan, ayo kita bersama-sama Pak, kita untuk sama akademisi dan sebagainya, kita inilah Pak untuk melindungi investor, kita ada satu instrumen khusus gitu. Nah, bursa kripto itu salah satu instrumennya gitu kan. Itu sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu dan memang alhamdulillahnya hari ini itu sudah resmi di launching gitu. Nah, karena kalau kita lihat ke depannya Mbak ya, dengan ya mungkin dari sisi ekonomi digital juga sebenarnya kita mengalami penurunan sih. Kalau tadi Pak Zulhas kan menyampaikan, Pak Menteri itu ada istilah optimisme tapi. Nah, kita juga meskipun ada sedikit penurunan optimisme, tapi saya yakin sebenarnya masyarakat ini masih menjadikan aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi mereka, terutama bagi yang muda-muda itu. Mungkin Pak Didit ada data lebih detailnya mengenai investor muda ini, dan investor muda ini ketika dia risk lovers, dia pasti akan memilih investasi aset kripto yang memang gainnya tinggi walaupun dengan risknya juga tinggi gitu. Nah, bagaimana pemerintah ini meminimalisirkan risk ini agar tidak menurunkan minat dari investor. Nah, itu terjawab dari ekosistem aset kripto itu. Oke, Pak Didik mungkin langsung saja karena tadi juga menyinggung kepastian begitu ya untuk anak muda berinvestasi, tapi mungkin juga bisa dibocorkan dari total jumlah investor berapa persen anak mudanya begitu. Silakan. Ya, sampai per Juni kemarin total investor kripto itu 17,54 juta orang. Tadi yang saya sebutkan 17,54 orang. Dari situ 48% berumur 18 sampai 35 tahun. Nah, jadi ini kan memang anak muda sekali, ya kan? Anak muda sekali, 18 sampai 35 tahun. Memang mereka investasinya tidak besar-besar. Dari situ kira-kira 70% hanya berinvestasi di bawah 500.000.
sekali main ya, sekali main di bawah 500.000 tapi dia berkali-kali, nah gitu kan, gitu. Jadi ini yang memang menjadi tantangan bagi kami untuk melakukan memastikan bahwa ini transaksi aman, kemudian transparan, fair dan sebagainya. Kemudian di sisi lain saya juga ingin sampaikan ya terkait dengan prospek ke depan. Kemarin itu kan yang diperdagangkan kan hanya spot ya, fisik aja gitu kan. Tempat Mas Robi ini berkali-kali mengusulkan stalking, future gitu-gitu. Selama ini kami nanti dulu. Kenapa? Karena kami punya keterbatasan dalam melakukan pengawasan. Kan kemarin hanya kami aja sendiri gitu. Nah, sekarang dengan adanya ekosistem ini, saya akan bilang ke Mas Robi, oke silakan, tapi bicarakan dulu dengan bursa. Sejauh bursa ini nanti mampu melakukan pengendaliannya, saya kan tinggal mengizinkan aja, kan gitu aja. Jadi nanti bukan hanya perdagangan yang spot yang fisik gitu kan. Kalau kata Mas Manda beberapa waktu yang lalu itu kan sekarang ini baru menggerogoti 10% dari buahnya itu aja, kulit-kulitnya aja, daging buahnya itu justru belum tersentuh karena tidak kami berikan izinnya. Nah, jadi bukan ya kira-kira nanti begitu ini pengendalian lebih baik, pengawasan lebih baik, tentu kenapa tidak gitu. Itu kira-kira Mbak. Sudah terjawab ya, Mas? Udah. Oke, tapi sebelum saya ke Pak Robi, Pak Didik, yang saya mau tanya itu adalah selain memang pelakunya, tapi dan juga investornya, kita ngomong juga soal token begitu ya, token lokal begitu. Nah, sejauh ini menurut Pak Didik bagaimana prospek dari token lokal? Apa yang perlu di-improve mungkin? Saya ingin mendorong token lokal, ya kan? Token lokal itu saya pikir proyeknya jelas, white papernya itu ada white papernya, ada proyek yang benerannya gitu jelas. Dan siapa inisiatornya jelas gitu loh, ya kan. Jadi kalau ada sesuatu misalnya penurunan dan sebagainya, itu kita tahu orangnya siapa gitu kan. Nah sekarang dari jumlah koin yang disetujui Bapepti untuk diperdagangkan sekitar 500-an, ya kan. Dari situ hanya sekitar 15 yang koin lokal, sangat sedikit, ya sangat sedikit. Nah, kami akan mendorong itu. Nah, tentu akan kami sempurnakan kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana dengan IPO-nya, initial ICO-nya, initial coin offering-nya, ya kan. Mekanisme gimana, apakah itu di Bapepti atau di Kominfo atau di Kementerian Pariwisata, kami juga lagi bicara dengan mereka gitu kan. Karena yang jelas kalau Bapepti adalah di perdagangannya, ya kan, di perdagangannya. Tapi sebelum perdagangan itu berarti kan ada bagaimana bikin proyeknya, bikin ISO-nya, ICO-nya dan sebagainya. Nah ini siapa yang ngawasin gitu kan. Nah ini jadi ini juga memang sekali lagi bukan hanya ekosistem perdagangannya, tapi juga ekosistem kripto secara utuhnya juga harus kita perbaiki. Beruntung Undang-Undang 4 2023 itu sudah mengajak OJK, ya, jadi kami juga akan bicara juga dengan OJK. Nah nanti dalam kebijakan-kebijakan itu intinya adalah segera kita akan susun bareng-bareng dulu sebelum dipindahkan ke OJK. Oke, berarti kebijakan-kebijakan itu masih tersusun untuk meningkatkan jumlah token lokal yang akan ditransaksikan begitu ya? Kira-kira begitu. Oke. Kami juga targetnya kira-kira kapan tuh Pak? Saya belum berani ngomong target. Karena ya. masih harus ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol dulu. Ini kewenangan siapa nih? Ya, begini. Kalau instansi pemerintah itu kan ada batasan-batasan, ya kan. Tapi saya nggak mau dibatasi oleh batasan itu. Saya justru ingin ngobrol dengan berbagai instansi pemerintah. Ayo bareng-bareng kita bikin gitu loh. Jadi bayangan saya nanti untuk bikin proyeknya yang whitelistnya, isi whitelistnya itu siapa yang tanggung jawab, ya kan, gitu. Misalnya saya ambil contoh gitu, yang kemarin di ini Mas Anang itu kan terkait dengan musik, ya kan. Seberapa tahu saya soal musik, ya kan, gitu kan. Tapi ketika koin itu diperdagangkan, saya tahu, kan gitu kan. Tapi untuk bener nggak proyek musik itu seperti itu kan di luar kemampuan kami. Nah ini yang memang sebetulnya ini siapa sih, ya kan, ini siapa yang harus bisa melakukan pengawasan ini. Nah itu yang akan kami bicarakan dengan berbagai instansi yang lintas lah terkait. Jalannya cukup panjang tapi pasti bisa, itu kita jamin. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya ke Pak Robi. Pak Robi,
kira-kira mungkin Anda bisa memberikan tanggapan terhadap exchanger yang menjual koin atau token yang belum diatur oleh Bapepti hingga saat ini. Bagaimana antisipasi dan upaya yang dilakukan asosiasi apabila mungkin ke depan ada masalah? Silakan. Sebenarnya semua token dan koin yang baik di whitelist, sudah di whitelist oleh Bapepti dan masih dalam berproses, itu adalah pengembangan project. Jadi tokenisasi itu adalah pengembangan project yang mengikut sertakan seluruh masyarakat ataupun seluruh lapisan baik dalam negeri, lokal ataupun global untuk berpartisipasi di dalam project. Nah, keberhasilan project ini kan kembali lagi bagaimana mekanisme mereka menjalankan atau keseriusan daripada para developer ini. Nah, beberapa hal terjadi, misalnya sebelumnya baik itu adalah hal yang positif atau negatif, sejak ada hadirnya COVID, para pengembang juga mulai kesusahan dan lain-lain. Nah, ini harga market itu bisa saja disebabkan oleh hal internalnya sendiri ataupun situasi yang berkembang pada saat itu, tergantung daripada proyeknya sendiri. Jadi bukan berarti kalau sudah di whitelist oleh Bapepti itu jaminan 100% tidak akan menjadi gagal gitu loh. Tapi rangkaian yang sudah di whitelist Bapepti itu sudah dilakukan berbagai evaluasi dan penilaian cukup panjang. Itu yang ingin kita sampaikan. Nah, apabila itu terjadi sesuatu error, kita sudah bisa mulai memitigasi itu startingnya dari mana. Seperti itu. Nah, harapannya adalah Bapepti sebelumnya karena kerja sendiri, Mbak. Nah, kedepannya hadirnya bursa akan lebih mudah dan lain-lain, akan terbentuk komite aset kripto dan lain-lain. Sehingga inilah sebenarnya banyak lagi fungsi bursa, karena terbatasnya dulu belum ada bursa, ruang lingkup susah dibuka, Mbak. Yeah. Tapi hadirnya bursa, maka berbagai ruang lingkup baik derivatif, transaksi dan lain-lainnya itu jauh lebih cepat. Mungkin seperti itu. Karena ekosistemnya sudah terbentuk. Itu yang ditunggu selama ini begitu kan. Tinggal kita matangkan lagi menjalani transisi ke bawah OJK 2 tahun lagi, ya kita harapannya akan sustainable gitu ya, berkelanjutan begitu. Mas Huda, lagi saya balik ke token lokal. Kalau tadi disebutkan secara fakta kan agak gini, marketnya kripto tadi kan saya bilang kan, secara data tahun 2022 itu transaksi paling banyak nomor 4 terbesar di dunia. Tapi ternyata token yang paling banyak ditransaksikan internasional, yang tadi disebutkan ya Pak, dari 500-an cuma 15 yang lokal, dan sekarang lagi digodok kebijakan bagaimana untuk meningkatkan token lokal agar lebih banyak ditransaksikan dari uang kita untuk kita begitu kan. Nah, Anda melihatnya gimana ke depan, atau ada yang perlu kita koreksi atau mungkin kita kaji agar itu dia tadi cita-citanya Bapepti bisa terlaksana, dan tentu pelaku token lokal ya, silakan. Ya, jadi menarik Mbak kalau kita melihat token lokal kita lah ya. Iya. Memang satu sisi memang masih sedikit Pak, memang. Tapi yang kita tekankan di sini adalah meskipun ya dapat dinaikkan secara kuantitas, yang kita lihat adalah sebenarnya kualitasnya. Nah, kualitas ini yang sebenarnya adalah mempengaruhi dari potensi adanya fraud atau ya kecurangan sebagainya gitulah Mbak. Karena dari sisi akademisi, dari sisi masyarakat juga kita menganggap bahwa ya perlindungan ini yang paling utama gitu, bukan banyak-banyakan token dari lokal ini, tapi bagaimana caranya token lokal ini selain tadi banyak juga it's okay, tapi kita bisa memberikan ya perlindungan lah. Jangan kalau yang sekarang ini mohon maaf aja, kalau token-token lokal ini kan baru muncul itu tuh kayak semacam FOMO gitu loh Mbak, dan dengan motivasi FOMO inilah yang akhirnya membuat target pangsa pasarnya itu ya akhirnya nggak jelas juga gitu. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika ada ya karena memang literasi keuangan kita masih rendah, literasi digital kita juga masih rendah, yang akhirnya masyarakat ini menerima informasi itu tidak ada saringan gitu. Tidak ada saringan, akhirnya wah ini investasi koin X misalkan itu lagi naik gitu.
Nah, masyarakat ini nggak mencari tahu apa sih ini proyeknya apa dan sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ketika ada penurunan nilai yang sangat signifikan, mereka ngomel-ngomel di platform tersebut gitu. Saya pernah satu kali kebetulan juga ada akun juga di platform jual beli kripto, itu saya lihat ada live chatnya gitu dan sebagainya gitu kan, itu pada mengeluh dan sebagainya, kenapa saya hilang dari 50 juta jadi cuma 1,5 juta dan sebagainya. Nah, ini karena dua tadi Mbak, faktor tadi FOMO, nggak mementingkan apa sih yang dia mau jual, project apa yang mau kedepannya yang bisa digunakan oleh koin tersebut, ditambah lagi masyarakat tidak bisa mensaring gitu. Nah, ini adalah sebenarnya tugas dari Bapepti, dari pemerintah untuk bisa satu tadi meningkatkan literasi investasi di kriptonya. Terus kemudian juga bagaimana caranya itu mensaring koin-koin yang berkualitas. Jadi saya sih setuju Pak, koin lokal ini ditingkatkan, tapi yang berkualitas dan memang benar-benar mempunyai suatu proyek yang bernilai gitu. Jangan sampai itu cuma FOMO aja gitu. Kita tahu lah gitu kan, kalau misalkan beberapa waktu yang lalu ketika aset kripto itu naik, ada beberapa ya tokoh yang mengeluarkan koin gitu kan atau token gitu, itu ya Mbak sih tahu lah ya. Ini yang kita hindari, nggak usah malu-malu Mas, nggak usah malu-malu. Ya itu mungkin kita ngomonginnya waktu soal fundamentalnya, kemudian kejelasan proyeknya ke depan, itu yang kadang ya duet jadinya, literasinya kurang, asal FOMO dikira kalau nanam di kripto langsung kaya begitu. Satu sisi lagi yang menciptakan koin pun tidak jelas proyeknya, dan ini yang mungkin buat lokal kalah saing ya Pak Didik. Oke, baik. Saya punya pertanyaan gini Mas Huda. Sekali lagi kita akan ngomongin soal masa transisi ya. Tadi pengembangan kita sudah soal masa transisi. Pasti yang namanya masa transisi banyak, bukan ketidakpastian ya nyebutnya, pasti akan ada bertanya-tanya habis ini gimana kalau sampai ke tangan yang berikutnya. Kalau Anda lihatnya gimana supaya keberlanjutan dari bursa ini dapat terjaga ketika itu dia tadi undang-undang P2SK ini dapat terwujud perpindahan tangannya sehingga memberikan kenyamanan untuk investor. Yang kedua, cita-citanya lebih besar bahwa komoditi ini memberikan sumbangsi besar terhadap perekonomian. Silakan. Ya, jadi di dalam undang-undang P2SK itu Mbak, memang ada perpindahan untuk urusan investasi aset kripto ini dari Bapepti ke OJK. Iya. Nah, yang saya lihat sebenarnya Bapepti ini sudah ada peraturan dan sebagainya, terbentuk bursa dan sebagainya gitu kan. Yang saya lihat sebenarnya lebih kepada kesiapan dari OJK-nya nanti ketika itu berpindah tangan. Nah, karena kalau kita lihat satu langkah yang saya apresiasi juga dari undang-undang itu adalah menambah Dewan Dekomnya ya, Dekom OJK itu yang mengurusi tentang inovasi digital di keuangan. Salah satunya mereka akan tugasnya kalau salah itu adalah mengurusi aset kripto gitu. Nah, yang kita tunggu adalah sebenarnya dari kiprah Pak Hasan itu membuat salah satu peraturan OJK-nya itu yang setara dengan peraturan yang sudah dibuat Bapepti, atau kalau kita berharap sebenarnya Pak bisa lebih bagus daripada Bapepti, karena ini kan kepentingan dari masyarakat luas gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya di OJK pun gitu kan ya, beberapa waktu yang lalu berbagai stakeholder ini kan juga ada yang saling bertentangan pendapat gitu. Nah, kita sih sebenarnya berharap ya sebelum ada perpindahan itu Pak, ngobrol dulu Pak sama OJK, ngopi-ngopi gitu bareng Pak, ngopi gitu kan sama Pak Hasan, terus kemudian bagaimana menurunkan undang-undang P2SK itu kepada POJK yang lebih yang bisa mengatur ekosistem aset kripto gitu. Jawaban Pak Didi menjelaskan bahwa mereka sering ngopi kok, sering ngopi ya Pak sama OJK, pasti ya. Karena kan memberikan kepastian juga kan bahwa bursa ini berkelanjutan. Tapi gini, kalau tadi untuk OJK, bagaimana untuk Bapepti selama masa transisi? Apa yang harus dilakukan Bapepti? Ya. Anda dulu. Oh iya. Nanti ke Pak Didi. Baik. Ya mungkin kalau dari si Bapepti itu ya pasti kita inginnya ini kan sebenarnya kan sama-sama lembaga pemerintah gitu kan. Ada kesinambungan atau peralihan fungsi mengenai aset kripto ini secara smooth, gitu kan. Kita pinginnya seperti itu. Nah,
memang dari sisi pemerintah dalam hal ini Bapepti itu perlu juga nih seperti ya misalkan kalau memang diperlukan gitu kan ada satu perjanjian MOU kerjasama untuk peralihan selama 2 tahun ini akan kerjasamakan apa saja gitu kan. Nah sama peralihan kita nggak tahu berapa tahun lagi Pak ya untuk peralihan itu ya. 2 tahun. Di OJK kan setelah 2 tahun itu. Selama 2 tahun ini mungkin ada kerjasama dan sebagainya yang itu bisa memberikan smooth perpindahan yang lebih smooth gitu. Ya. Karena jujur kalau misalkan berapa kali ada lembaga dan fungsinya itu dipisah gitu ya, itu menimbulkan ya kita pasti tahulah itu menimbulkan satu gonjang-ganjing di awalnya gitu. Namun kita harapkan sebenarnya ini sudah bisa jadi pelajaran juga bagi Bapepti maupun OJK untuk bisa memberikan ya tadi kepastian, kemudian memberikan perpindahan kewenangan yang lebih smooth gitu. Karena ini pasti Pak Robi dan sebagainya Robi. pasti akan tergoncang juga nih dalam Ya, itu perpindahan dia. ini gitu kan. Itu Nah, yang saya mau tanya nanti ke Pak Robi juga. Menurut Pak Robi itu bagaimana dengan Undang-Undang P2SK ini? Apakah dengan adanya bursa ini sudah serta-merta membuat lega atau masih agak dagdikduk bagaimana nanti ketika estafet pindah gitu kan yang ngurusin? Silakan. Sebenarnya kita sangat appreciate banget sampai hari ini itu Bapepti sudah istilahnya membuat semuanya tidak gantung-gantung, Mbak. Ya itu yang penting. Karena 4 tahun kita bergerak, itu hadirnya bursa, clearing dan custody itu belum kunjung tiba. Jadi kami tetap menjadi calon. Nah, Bapepti itu begitu memikirkan kami sebagai pelaku usahanya yang sudah diayomi begitu lama, sehingga Bapepti berkeinginan agar anak-anak yang dilepas ini sudah tumbuh dewasa dan mandiri seperti itu. Jadi Bapepti ingin melepas kami ke OJK nantinya itu sudah bukan berbentuk calon lagi. Kami sudah berbentuk pedagang fisik aset kripto yang sudah ada diawasi oleh 3 lembaga. Bapepti pun sudah bisa santai menjelaskan Iya, tugasnya. nggak lagi sendiri Terima kasih kerjanya banyak, Pak ya. Didit, Kalau ya. selama ini berikan tepuk tangan Nggak dong punya. ke Pak Bapti. Selama ini ngurusinnya sendiri, sekarang dengan adanya bursa ekosistemnya sudah ada, harusnya lebih ringan. Jadi kalau banyak masalah diiklarin sama-sama ya Pak, udah nggak beban sendiri begitu. Sebelum saya ke Pak Didi, saya masih ke Pak Robi. Pak Robi begini, karena tadi kita juga ngomongin soal literasi begitu ya Pak. Kalau nih kan regulatornya sudah ya menyediakan ruang, sudah ada bursanya, sudah memberikan jaminan kepada pelaku usaha dan transaksinya kepada konsumen di sana. Lantas apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk memberikan literasi terutama para investor muda supaya itu dia tadi kejadian-kejadian yang sebelumnya ya itu banyak loh pemain sebutin nggak mereknya nggak usah ya udah menciptakan project gitu kan tiba-tiba hilang begitu saja lenyap seperti tidak ada tanggung jawab ya memang waktu itu belum ada bursanya juga ya Pak kita tidak bisa menyalahkan 100% literasinya juga kurang. Waktu itu ibu-ibu itu banyak sekali geruduk salah satu akun bilang uang saya hilang karena mereka nggak ngerti. Silakan kalau dari industri apa yang lakukan edukasi apa yang sebagai tanggung jawab ya Pak nggak cuma cari cuan silakan. Jadi kalau kita tarik kembali sebelumnya Bapepti itu terus melakukan literasi dan edukasi bersama-sama kami sebagai asosiasi Mbak. Di bulan Februari yang lalu kita melakukan bulan literasi kripto yang dijalankan selama 1 bulan. Nah, saya kelahiran Aceh. Di saat itu kita hadir, aset kripto yang ditanyakan adalah jika saya menempatkan 1 juta akhir bulan saya dapat berapa. Nah, itu pandangannya masih seperti itu. Tapi di dalam 1 bulan itu kita terus bekerja sama dengan Bapepti untuk melakukan literasi dan edukasi. Namun beban dan tanggung jawab Bapepti tidak hanya sekedar di aset kripto. Tugas Pak Didit itu begitu banyak. Bursa komoditi, bursa CPO juga lagi ngantri di belakang nih Mbak. Jadi paham benar. Jadi sebenarnya saya juga ingin mengucapkan selamat pada Pak Subani sebagai Direktur Bursa Komoditi Nusantara. Kemudian ada Pak Budi Clearing Berjangka Indonesia, ada Pak Erik dari Tenet Custody Indonesia. Selamat
bergabung Pak di medan tempur. Mudah-mudahan kita bisa memberikan literasi dan edukasi yang tepat untuk pengguna di Indonesia, Pak. Amin, itu harapan kita bersama. Pak Didik, pertanyaan berikutnya adalah karena yang saya tahu lagi dan tadi juga diulang juga ya sama Pak Menteri soal potensi ekonomi digital yang sangat besar begitu, dan kalau kita kembali spesifik soal kripto, ternyata banyakkan orang investasi ini kripto jadi salah satu instrumen top 3 paling banyak orang invest begitu ya. Kalau Anda melihatnya bagaimana nanti kontribusi dari kripto ini ke perdagangan komoditi dan juga ujung-ujungnya ke perekonomian kita, berapa besar sih ini pengaruhnya sampai kita harus benar-benar serius ya. Saya lihatnya Indonesia sangat serius loh untuk menggandeng kripto. Silakan. Iya, jadi tadi yang disebut Pak Menteri adalah investasi di kripto nomor 3 setelah reksadana dan saham dalam negeri ya kalau nggak salah itu. Jadi yang ketiganya adalah kripto. Dan tadi generasi milenial, generasi Z itu sudah semuanya mainnya ke kripto, banyak kan main ke kripto. Artinya kripto ini nggak bisa kita larang lagi. Benar. Ya kan? Kalau saya ngelarang kripto sama aja saya melarang internet di Indonesia, kan nggak mungkin. Kalian nggak boleh main internet ya, kan jelas nggak mungkin ya. Jadi kripto sudah pasti akan ada gitu kan. Walaupun nanti perkembangannya kita nggak tahu nanti ya. Tapi kalau lihat potensi menjadi sangat besar seperti itu, nah saya ditugaskan dari pemerintah bahwa ini pemerintah harus hadir untuk membuat regulasi yang bisa melindungi semua pihak. Jadi itu yang kami lakukan itu dulu, ya kan. Nah, kemudian bagaimana potensinya ke depan? Kalau kita lihat tadi, potensi digital ekonomi Indonesia gede banget gitu kan, besar sekali gitu kan. Tapi itu kan macam-macam gitu kan. Nah, yang khusus kripto berapa gitu. Nah, saya juga belum punya angkanya pasti, ya kan. Kami mungkin di akhir tahun ini kalau ini sudah selesai hingar-bingar ini bursa udah jalan, kami juga akan membuat semacam prediksi ke depan ini kira-kira seperti apa. Contohnya 2021 itu nilai transaksinya sampai 859 triliun. 2022 turun menjadi 306 triliun. Di 2023 turun lagi. Ya kan, sampai sekarang itu baru sekitar 60-an triliun. 66,44 triliun gitu dari ya. 306,4 triliun tahun 2022 ya, transaksinya. Makanya kan turun lagi. Nah, apakah ini akan turun terus atau ada beberapa pendapat teman-teman Mas Robi itu bilang ini adalah siklus 4 tahunan yang mungkin 2024 akan mulai rebound lagi, ya kan, walaupun belum lebih baik dari 2021, tapi setidaknya ada beberapa orang mengatakan ini sudah paling di bottomnya lah, sudah paling dasarnya nih sekarang gitu kan, sehingga mungkin nanti akan lebih baik lagi. Nah, tapi kami memang akan melakukan kajian kira-kira ke depan ini seperti apa gitu, sehingga nanti ketika ini dipindahkan ke OJK itu juga kami sudah bisa memberikan pandangan bahwa sebaiknya nanti akan seperti ini. Nah, gitulah kira-kira. Soalnya kan kalau soal kripto ya Pak, kenapa banyak yang main kan nggak butuh modal banyak ya, cuma berapa puluh ribu. 10.000 boleh. Udah bisa main, begitu kan. Nah, apakah nanti kira-kira Bapak Peti merasa perlu ada semakin sosialisasi investasi kripto? Kalau di saham itu kan dari dulu kan kita mainnya gede, tiba-tiba boleh buka rekening 100.000 begitu ya. Kira-kira apakah kripto ada sesuatu mungkin yang disiapkan oleh Bapak Peti untuk menolong industri juga agar jumlah investornya di kripto tuh makin naik? Yang jelas kami akan terus melakukan literasi tadi ya. Literasi karena orang menganggap bahwa yang namanya investasi itu pasti menguntungkan gitu kan, padahal di situ ada risiko kan gitu. Nah, itu dulu yang ingin kami sampaikan pada masyarakat. Nah, setelah itu adalah bagaimana investasi yang aman lah gitu. Nah, jadi tetap kami akan membuka ruang-ruang untuk inovasi bagi pelaku usaha. Tadi seperti saya bilang, mungkin ke depan bukan hanya fisik aja ya, bukan hanya spot, tapi juga bisa future, bisa derivatif, bisa staking. Ya, dan sebagainya lah, kira-kira seperti itu, sehingga nanti kalau tadi baru kulit-kulitnya aja, spot itu baru kulit-kulitnya aja, ini sudah, kalau kata Mas Manda itu sudah mulai masuk ke buahnya, daging buahnya, sehingga harapannya ini menjadi inovasi-inovasi yang berlanjut.
Oke, karena durasi kita terbatas untuk diskusi, saya tahu banyak sekali yang ingin kita diskusikan gitu, tapi saya ke Pak Robi dulu, mungkin harapan terakhirnya untuk bursa kripto yang mungkin dari tadi ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan kepada Pak Bapti, silakan. Ya, penurunan aset kripto seperti Pak Didi gambarkan itu tidak salah karena kondisi situasi market dan lain-lain. Mungkin juga ada beberapa faktor pendukung lainnya. Yang harapan kami adalah kedepannya kita bisa berjuang bersama-sama Pak, yaitu dengan bisa bersaing bukan hanya secara pedagang lokal, tapi kita berusaha untuk bisa bersaing secara global. Dengan mekanisme transaksi kita pasti kita tahu butuhnya biaya untuk mengolah lembaga agar itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita berharap seperti hadirnya pajak bisa mengamankan uang kita, tapi juga bisa menambah gairah kita sebenarnya. Kita sudah diskusi banyak juga dengan 3 lembaga, mudah-mudahan itu bisa segera terlaksana sehingga hadirnya semua instrumen yang ada ini bisa menambah gairah kembali sehingga Indonesia itu bukan hanya tempat on-ramp off-ramp. Mungkin seperti Pak Didi pernah sampaikan, kok acuan CPO kita harus Malaysia gitu ya. Sedangkan kita ini rajanya sawit nih gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi agar kita di Indonesia semua pengguna mengacu di Indonesia transaksi lebih banyak seperti itu, Mbak. Iya, itu harapan kita bersama. Mas Huda sebagai closing statement mungkin apa kira-kira pesan untuk bursa yang kita sambut sangat luar biasa ini untuk keberlanjutannya, apakah memang benar harmonisasi menjadi satu-satunya, harmonisasi kebijakan antara lembaga menjadi satu-satunya penjamin keberlangsungan bursa atau ada lain? Silakan. Ya Pak, mungkin sebelum saya ke sana ya, saya ingin sedikit cerita nih, saya barusan juga Pak di DM sama salah satu orang yang nggak saya kenal, terus menawarkan investasi komoditas emas. I don't know, apakah berdaftar resmi di Bapepti atau enggak, tapi yang jelas informasi ini dengan bisa mudah disampaikan ke saya melalui akun Instagram. Artinya informasi untuk investasi di komoditas itu sangat terbuka sekali. Nah, inilah yang makanya tadi saya berani bilang bahwa yang paling utama dari terbentuknya dari ekosistem bursa aset kripto ini adalah untuk melindungi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat ini mempunyai literasi keuangan maupun literasi digital yang tinggi seperti saya yang dengan mudah itu langsung mengetahui ini pasti akan gak beres gitu. Banyak sekali masyarakat di luar sana yang mungkin ditawarin investasi emas seperti itu dengan keuntungan yang nggak logis dan bahkan itu ilegal, mereka tergiur ke situ. Nah, maka dari itu memang saya ucapkan selamat bursa kripto hadir dan mudah-mudahan sebenarnya ini bisa meningkatkan confidence, meningkatkan keamanan bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi di aset kripto. Terkait tadi kedepannya seperti apa, kita harapkan sebenarnya dari para pemangku kepentingan ini mempunyai satu kepahaman yang sama mengenai investasi aset kripto itu manfaatnya banyak loh. Sebagai salah satu instrumen alternatif investasi bagi masyarakat yang bisa mendatangkan pendapatan juga, dan juga kita rasa dari bursa kripto juga kita harapkan bahwa literasi digital Pak, literasi keuangan, literasi investasi itu masyarakat bisa meningkat. Makanya kita perlu kolaborasi dari sisi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat dan mungkin NGO dan sebagainya, bersama-sama kita meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat sehingga tidak lagi ada tertipu
kasus penipuan investasi tersebut. Ya, lebih melek. Literasi itu yang paling penting. Ya. Pak Didik sebagai closing statement mungkin bisa diberikan kepada kami harapan untuk bursa, harapan untuk pelaku industrinya tentu saja dan pelaku untuk investornya. Silakan. Ya, jadi hari ini atau 17 Juli kemarin itu adalah baru lahirnya baby baru, ya kan? Gitu. Tentu baby ini tidak bisa langsung lari, ya kan? Kami harus pastikan bahwa 3 lembaga ini, kemudian juga dengan pedagang aset kripto yang sudah ada, dengan masyarakat ini bisa berkolaborasi supaya ekosistem ini bisa berjalan. Contohnya begini, yang tadi ditanyakan di sana, kemarin nggak ada cost, sekarang berarti ada cost dong. Iyalah, ya gitu kan. Berarti ini kan juga harus diselesaikan dulu, ya kan? Bagaimana dengan cost-nya? Cost atas bursa, cost atas clearing dan cost atas depository, kustodinya gitu kan. Pasti ada cost-nya. Iya. Tapi kan bukan hanya cost, ada potensi keuntungan yang lainnya gitu kan. Nah, ini tetap harus dibicarakan oleh semua pihak sehingga harapan saya setelah ini kelahiran ini terus akan kami pantau, akan kami pastikan bahwa pertumbuhannya ini akan positif gitu, sehingga harapan saya akhir katakanlah 1 bulan ke depan ini sudah bisa mulai transaksi di bursa, ya kan, paling lambat 1 bulan ke depan sudah bisa transaksi di bursa sudah mulai, kemudian di akhir tahun itu sudah ada fitur-fitur baru, bukan hanya fisik dan sebagainya, sehingga kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Sambil saya mempersiapkan bayi kami yang kedua, bursa CPO. Oh, bursa CPO. Kapan tuh targetnya? Nah, itu nanti. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ini ditunggu nih, udah diplototin ini pasti. Nanti, tapi pasti ya Pak. Baik, insya Allah. Terima kasih Pak Didik, Pak Robi, Mas Suda. Atas diskusi kita, harapan kita sama ya semuanya, begitu baik regulator, investor, pelaku usaha maunya bahwa ini berkelanjutan, harmonisasi yang kita inginkan supaya tujuan kita kan ujung-ujungnya satu ya Pak. Kalau komoditi dari kripto ini berjalan dengan baik, investornya nambah, ya ekonomi sumbangsinya juga kita harapkan juga menjadi besar. Sekali lagi terima kasih Pak Didik, Pak Robi, Mas Suda. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Didi, Pak Robi, Pak Uda. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Dengan demikian pembahasan tentang sejam kupas tuntas kripto telah usai. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini. Dan dengan demikian saya menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh tamu Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Akhir kata, saya Magister Silvilona Tarigan pamit undur diri dalam acara ini.